Buya, kalau ada orang mati dia sebelum mengenal nama ruhnya, apa yang terjadi? Orang kalau meninggal sebelum mengenal dirinya, itu yang sebenarnya. Jadi kalau belum kenal nama, berarti dia belum kenal dirinya. Berarti dia ketika ditanya, man rabbuka, bingung dia jawab pintar. Kalau dia orang soleh, nanti ya amalnya yang akan bantu dia. Kalau amalnya nggak soleh. Jadi kenapa kita harus kenal diri sebelum wafat, sebelum mati? Supaya dapat syafaat ketika menjawab. Jadi gini, Bang Dik. Si basar, si tubuh fisik ini hanya mengenal yang fisik. Objeknya empirik. Kolbu hanya tahu kenangan. Kenangan nama. Akal hanya tahu yang rasional. Yang tahu Allah, ini nggak bisa. Akal mikirin Allah gila. Kolbu mikirin Allah, langsung dia kemudian batil. Jadi kalau ada kolbu orang ngaku, dia bilang, kolbu saya bisa ngelihat Allah, itu torikotnya, torikot setan itu. Nggak ada, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kolbu nggak bisa. Kolbu itu dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nggak ada ayat kolbu bisa melihat Tuhan. Lafaznya kolbu itu tempat nama. Jadi kalau disebut, telepon. Arozi, tolong dong, itu adik saya, tolong dimasukin, tolong diterima, dia butuh kerja. Karena dapat syafaat dari Bang Dik, saya terima nggak? Saya minta nama nggak? Kasih berkasnya sini dong. Berarti syafaat itu intinya apa? Mudah apa ya? Bukan. Pintu syafaat apa? Ma'rifat. Kenal. Jadi kalau kita nggak kenal dengan orang itu, kita nggak akan dapat syafaat. Itu yang disebut syafaatul uzma. Kalau hari ini kita nggak kenal nama Nabi, nggak bisa berkoneksi dengan Nabi, nggak kenal dengan nama Allah, terus dapat syafaat apa? Nah, itu sebablah ma'rifat itu kita bahas tadi, kaidahnya apa? Awalul ma'arif al-asma. Jadi awal ma'rifat itu adalah ma'rifatul asma. Awal ma'rifat itu adalah mengenal nama. Jadi kalau Rasul sudah kenal nama-nama kita, itu baru namanya syafaatul uzma. Oke, anggap Rasul kenal nama kita. Kita nggak kenal nama-nama kita gimana? Misalnya nih, namanya beliau apa? Abdurrahim Akmali. Dipanggil-panggil, misal anggap saya Rasul nih. Akmali. Bingung, nama saya Rizky, bukan Akmali. Ente salah orang. Ente kayaknya bukan Rasul deh. Bisa jadi begitu, Tar. Ya. Masa Rasul salah nama aneh? Berarti nggak kasyaf ente. Kan bisa begitu, Tar kan? Katanya Rasul ini diperjalankan ke langit, ke aras, bisa diperjalankan ke masa depan. Masa nama aneh aja nggak tahu? Jadi orang-orang yang ngotot bahwa nama KTP dia itu yang nama, ya sudahlah, dapat syafaat. Siapa apa ntar ya? Bingung kita mau jelasin. Ya, Pak. Jadi kalau nggak kenal di sini, orang akan mencarinya di alam barzakh. Dan itu ditulis oleh gurunya Syekh Nazim. Syekh Nazim itu berkalam ke muridnya. Kalam dari Syekh Abdullah Faiz Dagestani, mursyid Thariqah Naqsyabandiyah. Apa kata beliau? Orang yang tidak sempurna suluk ma'rifatnya waktu masih hidup, dia harus menyempurnakannya setelah masuk ke alam barzakh. Alamnya kira-kira begitu yang beliau tangkap di zaman itu. Sama dengan kitab Habib Zain. Ya, Bahjatut Talibin, ya bin Smith ya Maulana ya. Apa kata beliau? Orang kalau nggak sempurna pengenalannya di dunia, maka dia harus menyempurnakan setelah mati. Dalilnya lainnya apa nih? Ini kan kalam ulama. Kita kan butuh dalil. Kan kita sekarang jadi haba dalil. Mana dalilnya? Udah kita kasih dalil. Ketika baginda Nabi SAW diperjalankan waktu Isra, beliau melihat Nabi Musa ngapain? Sholat. Itu sholat cari pahala apa cari marifat? Beliau mengatakan, marartu bi qabri Musa wa huwa yusalli fi qabri. Aku melewati Nabi Musa, kuburnya, dan dia lagi sholat dalam kuburnya. Hadis Bukhari. Itu sholat apa? Sholat mau naik manzilah.
Dan kesempurnaan para nabi ketika mereka bisa sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya 124.000 yang diceritakan beliau, itu sholat semua di belakang Nabi. Kalau versi ahli hadis nih ya, Nabi jadi imam. Terus ditunjukin cara gerakannya sama Jibril. Itu versi riwayat lah ya. Kalau versi hakikat enggak. Enggak begitu. Justru Jibril sempurnanya saat itu juga. Dapat kesempurnaan. Tinggal konfirmasi malam Rabu. Iya, pelan ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah.